Salam cerot, mantap. Halo para colikiawan, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Kalian inget gak sih bagaimana kisah cinta orang tua kalian? Pasti jarang banget yang tahu kan tentunya. Nah, kali ini gue bakal review film yang berjudul Classic Again. Film yang rilis pada tahun 2020 ini mengkisahkan masa lalu seorang ibu bersama cinta pertamanya yang tergambarkan dalam sebuah surat. Yang bikin aneh adalah kisah cinta itu terulang lagi dan dirasakan oleh anaknya. Nah, apa mungkin kisah masa lalu bisa direka ulang? Biar tidak penasaran, langsung saja kita mulai. Let's go cerot. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis yang bernama Bota sedang di sebuah acara sekolah. Diam-diam ia memotret seorang pria yang begitu cool. Saat itu Bota sedang bersama sahabat karibnya yang bernama Poppy. Sepertinya dua sahabat sejauh perempuan memang sulit menahan ketika bibirnya ingin berbicara. Dan saat itu Poppy akan mengadakan sebuah pentas drama di klubnya dan meminta agar kisah cinta ibu Bota sebagai jalan ceritanya. Namun karena berisik, akhirnya mereka pun diminta untuk keluar kelas. Bukannya kapok, mereka malah menampakkan muka tak berdosa. Ketika di rumah, Bota kembali membuka kisah cinta ibunya untuk dijadikan naskah. Sampai akhirnya ia mendapatkan sebuah ide untuk jalan cerita tersebut. Setelah naskah itu sudah jadi, Non menanyakan siapa penulis naskah itu kepada Bota. Namun Bota menyembunyikan hal tersebut hingga terlihat salting saat duduk di samping Non. Mungkin karena grogi, Bota pun memilih pergi sampai-sampai meninggalkan tasnya di sana. Keesokan harinya, Bota kembali bergosip dengan Poppy. Kali ini mereka membahas mengenai Non yang dimana Poppy mengaku kalau ia ingin menjadi jodohnya. Sementara Bota malah menutupi perasaannya sendiri. Ketika sedang latihan drama, Non membutuhkan Bota sebagai lawan mainnya karena saat itu Poppy sedang di belakang. Bota yang tidak biasa menari pun mencoba agar tidak gugup dan tetap terlihat tenang. Karena terlalu nyaman, Bota sampai tidak sadar kalau ia telah menginjak kaki Non. Mungkin merasa malu, akhirnya Bota kembali turun dari panggung yang kemudian dilanjutkan kembali oleh Poppy. Malam hari, Bota dan Poppy merayakan hari ulang tahun mereka. Sudah layaknya kembar memang, sampai-sampai tanggal lahir pun sama. Dan saat itu Non datang untuk ikut merayakan hari mereka. Tak lupa ia memberikan sebuah kado untuk Poppy dan Bota. Namun tak lama kemudian Bota berpamitan ingin pulang lebih dulu dan meninggalkan mereka berdua. Sepertinya Bota tidak kuat melihat kedekatan mereka, maka dari itu memilih untuk pulang. Sesampai di rumah, Bota langsung membuka kado pemberian Non dan isinya adalah sebuah buku diari. Dengan selembar surat puisi, itu benar-benar persis ketika ibunya dulu PDKT dengan seseorang. Ketika pulang sekolah, Bota diguyur hujan yang lumayan deras dan tentu membuat seragamnya basah. Saat neduh di bawah pohon, tiba-tiba Non pun menghampiri Bota untuk ikut meneduh. Namun kelihatannya Bota selalu menghindar ketika Non mencoba mendekatinya. Sampai akhirnya Non memberikan payung ajaib untuk Bota agar ia tidak kehujanan. Dengan didukung oleh hujan, mereka bisa bermesraan sambil menikmati perbucinan yang unfaedah. มีความทรงจำที่จางหายไปมีคำสัญญาเหตุผลทั้งมากมายที่เข้าใจความหมายยังคงงดงาม Keesokan harinya, Bota terus cengengesan sambil memegang kertas perahu di tangannya. Saat itu Non datang dan mengagetkannya. Lagi-lagi Bota selalu menghindar dan langsung bergegas pergi. Non merasa terheran-heran, namun saat itu ia melihat kertas perahu yang tadi dipegang oleh Bota dan langsung tersenyum. Singkat cerita, ketika sedang ngopi, Bota dihampiri ibu kantin dan ia disuruh untuk mengembalikan payung milik Non. Awalnya Bota menolak, namun si ibu kantin menceritakan saat dulu Bota kehujanan.
Waktu itu, sepulang dari sekolah, Bota kehujanan dan Non langsung menitipkan payung kepada ibu kantin untuk diberikan kepada Bota. Dan dari situlah Bota mulai menyadari kalau Non sungguh perhatian kepadanya. Yang awalnya menolak untuk memberikan payung, akhirnya ia pun mau memberikannya meskipun saat itu sedang hujan rintik-rintik. Saat di tengah jalan, Bota dihampiri Poppy yang sedang menangis. Ternyata si Poppy ini telah mengatakan cinta kepada Non, namun Non menolaknya. Wadaw, turunlah tahta seorang wanita. Baru saja Bota merasa senang karena ingin menghampiri Non. Namun apalah daya jika temannya itu menyukai Non namun ditolak. Dan akhirnya Bota pun hanya bisa memendam perasaannya itu sendiri dan tetap berusaha menjadi sahabat yang baik untuk Poppy. Meskipun ditolak mentah-mentah oleh Non, Poppy tetap profesional dan terus melanjutkan perannya bersama Non sampai pada akhirnya berhasil menampilkan yang terbaik. Di sisi lain, Bota menghampiri acara tersebut dan dari situlah Bota berpikir kalau surat cinta ibunya telah mengajarkan cinta yang mendalam. Selain itu, tersirat juga di pikiran Bota kalau ia tidak mau kisah cintanya berakhir begitu saja seperti ibunya. Dengan membawa payung yang dulu tidak sempat diberikan kepada Non, Bota menghampiri Poppy dan Non yang sedang merayakan keberhasilannya tersebut. Dan saat itulah Bota mengatakan yang sebenarnya kalau ia telah mencintai Non sejak awal bertemu. Non begitu terlihat senang mendengar hal itu, namun berbeda dengan Poppy. Ia merasa telah dikhianati oleh sahabatnya sendiri karena tidak mengatakan yang sejujurnya dari awal. Keesokan harinya, Non berusaha memperjuangkan cintanya dengan mendatangi rumah Bota. Bota merasa terheran-heran dengan kedatangannya itu. Tetapi ketika mereka sudah berhadapan, Non terlihat menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya. So, Bota pun penasaran dan ingin merebutnya, tapi malah kecium. Ternyata Non datang dengan membawa sebuah kertas kecil yang bertuliskan "Aku ingin menjadi cinta dalam hidupmu". Itu adalah surat perahu yang Bota tinggalkan ketika di panggung dan saat itulah kisah cinta mereka berdua berakhir dengan happy ending. Namun tidak berakhir sampai di situ saja. Di sisi lain, Poppy masih terlihat sangat kesal kepada Bota. Tetapi di sisi lain juga, Poppy sangat berterima kasih kepada Bota. Karena berkat surat cinta ibunya, sekarang ia sudah menjadi artis terkenal. Dan akhirnya pertemanan mereka pun berjalan dengan manis lagi. Suatu hari, Bota dan Non jalan berdua menuju suatu tempat. Terlihat mereka datang ke sebuah danau. Itu adalah tempat di mana ibunya dulu mendapatkan kenangan terakhir dari cinta pertamanya yang sudah pergi lebih dulu karena tewas dalam pertempuran. Bota ingat betul ketika ia masih kecil, ibunya dihampiri oleh temannya membawa kabar duka sambil diberikan kotak yang berisi kenangan mereka. Saat itu, ibu Bota diberitahu kalau pria yang pernah menjadi cinta pertamanya telah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki. Ternyata Non pun ingat kejadian tersebut dan menunjukkan bukti bahwa laki-laki yang diceritakan Bota adalah Non. Tak disangka cinta orang tuanya yang gagal kini dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Bota dan Non hidup bahagia dan film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi ulasan filmnya. Jadi kisah cinta Bota dan Non ini sungguh persis dengan kisah cinta ibu Bota dulu. Ibaratnya seperti masa lalu yang direka ulang. Walaupun ibu Bota tidak berhasil mendapatkan cinta pertamanya, tetapi Bota mampu menjadikan kisah cinta itu menjadi lebih indah. Berawal dari kisah cinta ibunya, Bota dan Non hidup bahagia. Ini kisah yang sangat langka ya guys, karena sebagian dari kita mungkin memiliki kisah cinta yang berbeda. Namun dari film ini kita jadi tahu kalau jodoh nggak bakal kemana, asalkan siap nge-push. Oke, sampai di sini dulu ya review film kali